kirim, NIM tersebut telah ada. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita harus kembali. Cara kembali ini bukan Hastur tapi history back. Halo semua teman-teman coding. Kali ini kita lanjutkan lagi video pembelajaran kita, masih pada seri interaksi halaman dengan database. Nah, pada video sebelumnya kita telah menyelesaikan proses penyimpanan data atau siklus insert. Namun masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki untuk membuat proses siklus insert tersebut menjadi lebih baik. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah di sebelumnya kita belum memastikan apakah formulir tersebut sudah terisi data atau belum sebelum dilakukan tombol simpan. Jadi mestinya ketika dilakukan tombol simpan ada notifikasi jika isian NIM, nama, dan seterusnya belum diisi. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan proses mendeteksi di kontrol apakah proses insert tersebut sudah berhasil atau gagal. Nah, kemarin juga belum kita lakukan. Setelah kita klik tombol simpan, dah jalan ke kontrolnya, namun kontrolnya kadang gagal dan kadang berhasil, namun tidak ada notifikasi. Kemudian berikutnya, sama kontrol yang kedua sebenarnya, kita akan mendeteksi khususnya data primary key, berhasil tidak terinsert. Idealnya, ketika primary key yang akan diinput atau yang akan disimpan ternyata sudah ada di dalam tabel, harusnya dimunculkan notifikasi juga. Di contoh kemarin yang dijadikan sebagai primary key adalah NIM. Apabila NIM yang akan diinput ternyata sudah ada di dalam tabel, harusnya dimunculkan notifikasi. Maaf, NIM tersebut sudah ada. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang akan kita perbaiki. Namun sebelumnya, untuk melakukan perbaikan ini, saya harap Anda telah mengikuti salah satu video di channel ini, khususnya JavaScript sederhana. Karena kita akan memerlukan bahasa-bahasa lain di luar dari bahasa PHP dan HTML untuk mencapai hal yang kita inginkan ini. Nah, mari kita lihat apa yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, ini yang pernah kita buat sebelumnya. Kondisi sekarang dalam keadaan kosong, kemudian diklik tombol simpan, yakin akan lanjut ke controller, mestinya ada notifikasi. Ya, nah, tapi hal ini akan tetap lanjut ke controller. Kemudian berikutnya, ya, hal lain yang terjadi, misal kita akan coba input NIM yang sudah ada di dalam. Misal ini, kita akan menginput NIM yang seperti ini. Nah, coba kita input. Ya. Tadi NIM-nya adalah 361-15001. 361-15001. Kemudian kita angkat input dengan nama lain. Misal Iskandar Sabang. Kemudian kita isi misal tanggal lahir, bulannya dulu 12 11 19. Ya, kemudian jenis kelamin kita isi asalnya. Kemudian diklik tombol simpan. Simpan. Nah, sebenarnya tadi gagal menyimpan. Gagalnya karena NIM yang akan disimpan sudah ada di dalam dan kebetulan berposisi sebagai primary key. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan kita deteksi. Nah, mari kita lihat untuk proses yang pertama, memastikan bahwa formulir-formulir ini telah diisi, kemudian disimpan. Nah, ingat di video pembelajaran JavaScript yang pertama, elemen-elemen yang akan dideteksi nilainya apakah sudah diisi atau sudah dipilih, harus diberi ID. Nah, sekarang kita buka coding kita, khususnya yang tambah mahasiswa. Elemen-elemen yang akan dideteksi, kita beri ID. Nah, misal ini ID-nya, kita beri nama NIM ID. Ya, supaya memudahkan. Kemudian nama diberi juga ID. ID-nya ini, kita beri nama
ID. Kemudian tanggal lahir demikian juga kita beri ID. Jadi ID-nya supaya dekat ya dengan tujuan inputan tersebut. Lahir ID. Kemudian berikutnya jenis kelamin, ID-nya juga kita beri nama jenis ID. Seterusnya asal kita beri juga ID. ID-nya asal underscore ID. Nah, semua sudah diberi ID. Nah, berikutnya kita buat sebuah fungsi yang akan dijalankan ketika tombol simpan ini diklik. Nah, skripnya kita simpan di bagian bawah. Script. Nah, misal fungsi yang kita buat, function, ingat kemarin aturannya function, lalu diikuti dengan nama fungsi, misal cek isi halaman. Ya, nah, ingat aturan pembuatan fungsi kurang lebih seperti ini, nama fungsi, lalu buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung kurawal. Inilah proses yang akan berjalan di dalam fungsi ini. Tapi ingat, fungsi ini harus dibuat dalam bahasa JavaScript. Nah, pertama kita akan cek untuk name. Name yang akan diinput itu diambil dari dokumen, kemudian cari elemen, ambil elemen yang ber-ID. Tadi name-nya kita beri ID adalah name ID. Yang diambil di sana adalah value-nya. Nah, ingat variabel ini bebas ya dibuat di dalam sini. Tidak terikat dengan nama kolom yang ada di dalam tabel. Nah, atau gini, supaya tidak ambigu, saya beri nama name saya. Itu diambil dari sini, kemudian dan seterusnya. Kemudian kita periksa. Jika name saya nilainya, ingat 2 kali tanda petik karena membandingkan, masih kosong, maka ditampilkan pesan alert harap mengisi NIM. Kemudian di return false. Nah, fungsi ini akan dijalankan, atau fungsi cek isi halaman akan dijalankan ketika tombol simpan ini diklik. Coba on klik. Ketika diklik return, tolong jalankan fungsi yang namanya cek isi halaman ya. Nah, sekarang kita uji satu ini, kemudian kita lanjutkan ke isian yang lain ya. Coba kita load, kemudian kita refresh, kosong. Coba kita simpan, dalam kondisi ini masih kosong. Harap mengisi NIM. Nah, kemudian harusnya tidak lanjut ke kontrol. Nah, itu kan tidak lanjut ke kontrol. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pemeriksaan bagian-bagian yang lain. Ini kita copy. Berikutnya yang kita ganti adalah nama. Jadi nama saya diambil dari dokumen ini dan seterusnya. Kemudian kita copy lagi yang ini, kita paste. Berikutnya yang kita deteksi adalah lahir. Lahir saya diambil dari dokumen atau elemen ber-ID lahir ID. Jika kosong, kemudian harap mengisi tanggal lahir. Nah, berikutnya lagi kita akan pilih adalah jenis saya. Nah, hati-hati untuk jenis kelamin, karena jenis kelamin, coba kita lihat di browser, dalam kondisi tidak dipilih berarti yang
yang tertera adalah yang seperti ini, dan jika yang tertera adalah tulisan pilihan titik-titik, maka nilai dari elemen ini atau elemen select ini nilainya adalah ini, garis datar. Demikian juga sebentar yang asal, ya. Nah, berarti nilainya di sini bukan kosong, tapi jika nilainya masih seperti ini, kita beri pesan harap memilih jenis kelamin. Ya. Nah, ini kita copy lagi. Kemudian yang kita ganti yaitu asal. Asal saya dari sini ID asal ID. Jika asal saya masih isinya seperti ini, harap memilih daerah asal. Nah, coba kita jalankan, kita cek satu persatu. Oke, name kita kosongkan. Misal kita isi 100, kita kosongkan terlebih dahulu. Oke, sukses. Sekarang kita isi 100, simpan. Nah, tuh, nama lagi karena name sudah sukses. Kemudian nama, coba kita isi lagi. Nama, coba kita simpan. Harap mengisi tanggal lahir karena tanggal lahir belum diisi. Yang ini sudah lolos. Nah, kita isi lagi tanggal lahir. Kemudian kita simpan. Harap memilih jenis kelamin karena memang belum dipilih. Kemudian sekarang coba kita pilih lagi. Nah, disimpan. Harap memilih asal daerah karena memang belum dipilih. Nah, sekarang coba kita pilih salah satu. Simpan. Nah, barulah sukses. Tersimpanlah tadi 100 nama coba. Nah, itu. Nah, sekarang di video pembelajaran tersebut kita coba bukan cuma sekedar memunculkan pesan, tapi entrian yang ini diberi border berwarna merah. Nah, mudah-mudahan masih diingat tata caranya. Nah, jadi di sini sebelum ditampilkan pesannya, kita berikan border. Ya, nah, caranya kira-kira seperti ini. Yang diatur adalah stylenya. Dokumen ini style ya, yang diatur adalah border color, misal kita isi menjadi red. Nah, ini kita copy ke yang lain, tapi ini ID-nya adalah lahir saya. Nah, kemudian berikutnya ini, kalau masih kosong jenis kelaminnya, cari elemen yang ber-ID jenis ID, border colornya merah. Kita lanjut ke elemen yang lain, ini asal. Nah, sudah cukup. Akhir sudah kita deteksi semua. Nah, sekarang kita uji apakah betul berhasil. Coba kita jalankan. NIM dalam kondisi kosong. Harap mengisi NIM. Kok belum merah? Oh, NIM-nya belum kita atur. Kita tarik berangkatnya dari nama. Oke, namanya. NIM-nya kita atur juga NIM-nya. Nah, ini NIM. Ya, nah, sekarang coba kita jalankan. Simpan. Nah, NIM-nya berwarna merah. Sekarang kita isi nih NIM-nya. 201. Simpan. Nah, namanya merah. NIM-nya harusnya kembali menjadi normal. Nah, di video ketika belajar JavaScript sederhana, diharapkan yang ini semua kita atur dulu warnanya menjadi 0. Jadi pada saat diisi dicek, proses yang pertama yang terjadi terlebih dahulu adalah semua dinulkan. Nah, kita lanjut elemen yang lain.
ada 5 elemen tadi, nama, terus name, lahir ID, jenis ID, terus berikutnya adalah asal ID. Jadi ketika proses ini berjalan, fungsi berjalan, semua dikosongkan terlebih dahulu. Jadi bordernya dikosongkan terlebih dahulu. Nanti ketika betul kosong, kemudian diatur bordernya. Nah, sekarang kita uji lagi dengan case yang tadi. Ini 201, simpan. Nah, ini sudah cocok yang tadi. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pekerjaan yang kedua. Mendeteksi gagal tidaknya si controller untuk menyimpan di dalam table. Nah, sekarang kita kembali ke kontrolnya. Nah, kemarin pernah disampaikan bahwa di proses ini adalah proses menginsert. Ketika melakukan select, biasanya dibuat variabel di depannya, kemudian sama dengan ini. Artinya nilai ini merupakan hasil select, andai kata di sini instruksi select. Nah, jika instruksinya di sini bukan select, seperti insert, maka nilainya ini adalah nilai benar atau salah. Ya, nah, misal seperti ini, X sama dengan seperti, berarti X ini akan berisi nilai benar atau salah tergantung gagal tidaknya, berhasil tidaknya si MySQL ini bekerja. Nah, misal kita ganti ini, status sama dengan ini. Jadi status ini akan berisi nilai benar atau salah, atau true atau false. Nah, kemudian kita mendeteksi jika status sama dengan true, artinya berhasil menyimpan, ya, kita akan tampilkan pesannya. Nah, pesan untuk di sini harus menggunakan JavaScript, namun kebetulan kita berada di dalam area PHP. Nah, JavaScript ini bisa dikonversi menjadi bahasa PHP. Nah, contoh gini, saya perlihatkan dulu skripnya. Skrip aslinya ketika di JavaScript, script. Nah, ini kita tutup dulu PHP-nya. Skrip aslinya, tadi kan ketika menampilkan pesan, alert, dan ini menampilkan pesan. Misal kita beri notifikasi, proses insert berhasil. Nah, ini kira-kira. Ya. Nah, kemudian setelah berhasil kita arahkan kembali ke daftar mahasiswa. Tadinya kemarin pernah kita membuat proses mengarahkan ke daftar mahasiswa bahasa PHP-nya seperti ini. Tapi di JavaScript sebenarnya ada cara untuk mengalihkan. Dan ini bahasa PHP ini tidak bisa kita gunakan di dalam sini. Jadi otomatis kita harus menggunakan proses mengarahkan ke halaman daftar mahasiswa, tapi dalam konteks bahasa JavaScript. Oke, ini saya ganti dulu petik 1. Sebentar saya beri alasan kenapa saya pakai petik 1 ya. Tapi sebenarnya petik 2 bisa, tapi untuk kasus ini saya beri petik 1. Nah, cara untuk mendirect, mengarahkan ke halaman daftar mahasiswa dengan bahasa JavaScript kira-kira seperti ini. Window titik location, kemudian sama dengan disebutkan akan diarahkan ke file mana, location. Nah, misal akan diarahkan ke daftar mahasiswa.php. Nah, kurang lebih seperti ini bahasanya jika JavaScript. Tapi bahasa JavaScript ini bisa kita bawa masuk ke ranah PHP. Nah, ini saya tutup terlebih dahulu. Ini kan ketika berhasil, kita akan tampilkan pesan.
kemudian diarahkan ke window ini. Nah, caranya seperti ini. Echo, ya, kemudian petik 2. Kita ambil semua ini, mulai dari script ini, ya. Kita copy, kita tempatkan di sini. Nah, itu kira-kira menggeser masuk yang bahasa JavaScript ke dalam bahasa PHP. Nah, ini kita kembalikan ke sini. Nah, berarti ini sudah tidak kita gunakan lagi. Nah, tapi ingat, karena ini PHP, setelah echo pasti ujungnya selalu titik koma. Ya. Nah, itu kira-kira mengkonversi bahasa JavaScript yang aslinya seperti ini kemudian dibawa ke ranah PHP. Nah, ini boleh ditulis sebaris loh. Nah, jadi tidak harus seperti ini. Tetapi saya sering menggunakan seperti ini supaya saya gampang melakukan kontrol. Jadi ini misalnya ini saya tap masuk supaya tertata sedemikian rupa. Nah, ini jika berhasil. Nah, sekarang bagaimana kalau gagal? Kalau gagal, kita buat lagi. Else, kalau gagal, nah, kita buat lagi pesan. Anda tidak berhasil. Nah, kita copy yang ini. Sama dengan ini, tapi pesannya kita ganti. Proses insert gagal dilakukan. Nah, tapi ingat, ini bukan diarahkan ke daftar mahasiswa, tapi kita arahkan ke halaman tambah. Tapi cara mengarahkannya yang ini, kita gunakan cara lain. Cara lainnya kira-kira seperti yang saya maksud. Sebentar saya jelaskan di mana letak perbedaannya. History back dalam kurung min 1. Jadi ini sebenarnya adalah bahasa script. Kira-kira script aslinya JavaScript ini seperti ini. Nah, ini aslinya. Ya. Aslinya adalah seperti ini. Ya, tapi saya geser ke bahasa PHP. Ya. Nah, ini tidak ada satunya di sini, tidak ada tanda petik satunya. Nah, aslinya seperti ini. Nah, sekarang kita tutup lagi yang ini. Nah, sebentar saya jelaskan apa bedanya mengarahkan ke halaman lain dengan cara ini dan cara yang ini. Sekarang kita uji terlebih dahulu apakah betul memunculkan yang ini. Pertama, kita uji dalam kondisi gagal. Harusnya gagal. Contoh salah satu penyebab gagal adalah dim yang akan kita input sudah ada. Jadi kita harapkan muncul pesan ini sebentar. Andai kata dim yang akan diinput ternyata sudah ada. Coba kita uji. Kita kembali ke sini, refresh. Nah, kemudian kita cari dim yang pasti ada. Misalnya 01, karena sudah pasti ada. Ya. 01 tes. Nah, tanggalnya kita pilih. Ini harusnya gagal ya. Coba kita simpan. Simpan. Nah, ini tidak berhasil muncul. Kita lihat di mana penyebabnya. Harusnya ini gagal. Ya, atau dengan kata lain, notifikasi ini harusnya muncul. Ya. Nah, cara mendeteksi seperti ini, letak gagalnya di mana. Ya. Nah, supaya tidak belepotan ini, coba kita hilangkan dulu semua. Ya. Ini supaya tidak merusak pemandangan kita. Nah, harusnya masuk ke sini. Ya, nah, sekarang gini, kita lihat isinya variabel status. Ya, apakah betul? Caranya melihat seperti ini. Print R, kemudian status. Kita lihat apa isinya. Kemudian kita gunakan di sini die. Die maksudnya supaya tidak lanjut ke bawah sini. Jadi cukup berhenti sampai di sini. Karena kita cuma sekedar akan melihat isi dari variabel status. Sekarang kita lihat isi variabel status. Kita cukup back seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, variabel status tidak muncul. Coba kita ganti cara mengecek variabel ini. Misalnya kita gunakan vardam. Vardam
Ya, nah ini selain print air ada namanya pardam. Coba kita cek, langsung kita simpan. Nah, menghasilkan boolean false. Tadinya gagal. Oh iya, kita ngerti permasalahannya. Ya. Nah, harusnya tadi ini, ya, coba tanya. Harusnya tadi masuk ke sini. Hanya saja di sini tidak ada echo-nya, ya. Echo seperti ini. Nah, coba kita batalkan di sini. Karena dari sini kita sudah dapat tadi itu. Coba kita cek, simpan. Nah, itu proses insert gagal. Nah, sekarang kita uji lagi dengan kondisi berhasil. 1, 2, 5. Kita tes. Proses insert berhasil. Ya. Nah, jadi tadi penyebabnya adalah di sini tadi kita tidak memberi echo. Itu kira-kira cara mendeteksi. Itu dengan asumsi gagalnya disebabkan oleh NIM. Tapi kalau gagalnya disebabkan oleh lain, muncul juga yang ini. Harusnya atau yang semestinya sebelum melakukan proses insert ini karena proses insertnya, ini adalah proses membentuknya, ya, harusnya yang dilakukan adalah mendeteksi terlebih dahulu apakah NIM yang akan diinput ada atau tidak ada. Nah, jadi sebenarnya sebelum melakukan proses insert ini, saya beri komentar di sini. Ini proses insert ke tabel. Harusnya sebelum diinsert ke tabel, kita mendeteksi terlebih dahulu NIM ini yang akan disimpan ada tidak di dalam tabel. Untuk mengecek ada tidaknya di dalam tabel, kita bisa melakukan proses select. Misal kita buat lagi di sini SQL. Jadi tidak masalah ya sama dengan variabelnya ini. Nah, meskipun kita buat di sini sesuatu yang salah, ketika sampai di sini, maka variabel SQL akan tergantikan dengan yang ini. Select count from as jumlah from mahasiswa. Nah, kita meminta bantuan si MySQL query dulu. Hasil sama dengan MySQL query gunakan koneksi, jalankan perintah SQL. Nah, perintah SQL yang dimaksud dijalankan adalah yang ini. Berarti ini isinya terdapat satu baris dan kolomnya ada kolom jumlah. Kolom jumlah inilah yang akan kita cek nilainya berapa. Andai kata NIM ini tidak ada, maka kolom jumlah ini pasti nilainya 0. Nah, sekarang kita ambil dulu. Baris hasil sama dengan MySQL. Kita ngambilnya dari sini, hasil select. Kayak gini nih. Saya ganti di sini supaya jelas. Hasil select. Ini hasil select. Nah, ini ada kolom jumlah di dalamnya. Kolom jumlah ini kita cek. Nah, segini. Jika baris hasil, ya, kemudian kolom jumlah ternyata isinya 0 dan isinya 1, berarti kan ada. Nah, kita munculkan pesan data tersebut sudah ada. Nah, kita munculkan pesan yang ini. Nah, pesan yang seperti ini. Ya, data tersebut sudah ada. Kemudian kembali ke halaman penginputan. Data tersebut. NIM tersebut telah ada. Ya. Nah, kemudian kita dai. Dai artinya
Udah deh, tidak usah lanjut ke bawah sini. Percuma lanjut ke bawah sini. Udah gagal di sini, masa mau dilakukan coba untuk menginsert. Jadi die ini maksudnya supaya tidak lanjut ke bawah. Nah, sekarang kita uji coba. Ya, uji coba. Kita menginput NIM yang sudah ada. Kita coba yang 01. 01 tes. Kita pilih tanggal. Pilih berikutnya simpan. Harusnya muncul. Oh, ini MySQL Fetch Array. Nah, katanya kita gagal fungsi di sini. MySQL harusnya seperti ini. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Ini tidak usah di refresh ya, karena ini kan halaman tambahnya. Sementara yang diperbaiki tadi adalah halaman kontrol. Ini yang diperbaiki. Jadi tidak usah di refresh. Kecuali yang diperbaiki adalah halaman tambah yang diperbaiki yang ini. Kemudian mau dijalankan ulang baru di refresh. Coba kita kirim, simpan. Proses insert gagal. Nah, ya. Harusnya yang muncul pesannya adalah ini. Jika baris ini jumlahnya 1. Tapi ternyata yang muncul adalah tetap lanjut ke bawah. Proses insert gagal. Nah, harusnya ini yang muncul ya. Harusnya ini yang muncul. Nah, kita lihat. Kita lihat hasilnya, isinya variabel ini. Caranya melihat gini. Vardam. Coba lihat isinya variabel ini. Kemudian jadi koma die maksudnya tidak usah dulu lanjut ke bawah karena kita cuma mau mengecek nilai dari yang ada di sini. Coba kita save. Kita back, kemudian kirim ulang. Oh, ternyata ada baris jumlahnya 405. Nah, oke. Permasalahannya tadi ini select-nya ya. Kita men-select di sini menghitung jumlah baris semua yang ada di tabel mahasiswa. Harusnya where name sama dengan NIM-nya ya. Jadi kita menghitung baris dari tabel mahasiswa, tapi yang dihitung yang kolom NIM-nya sama dengan nilai variabel NIM-nya. NIM-nya yang ada yang ini. Nah, coba kita cek. Balik 01. Nah, itu ada kolom jumlah nilainya 1. Nah, baru coba kita berhenti. Hilangkan yang ini. Kemudian dia berusaha kalau kolom jumlah nilainya 1, berarti NIM itu sudah ada di dalam. Kita balik, coba kita kirim. NIM tersebut telah ada. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita harus kembali. Cara kembali ini bukan history tapi history back. Berarti ini juga syarat tadi ya. History back. Nah, sebentar kita lihat di mana letak bedanya antara history back dengan seperti ini. Ya. Coba kita kirim ini. Gagal. Tadi back lagi ke sini. Coba ya perhatikan ya. Simpan. Back. Backnya nilai-nilai yang tadi masih ada. Coba kita ganti cara kembalinya di sini. Kita menggunakan cara yang seperti ini. Nah, kita ganti yang ini. Nah, coba apa yang terjadi? Coba kita kirim. Oke, kembali. Sorry, kembalinya mestinya tadi ya. Kembali ke tambah mahasiswa. Nah, coba kita ulang. Coba kita simpan. Betul, kembali ke tambah mahasiswa. Tapi data-datanya dikosongkan. Ya, harusnya kalau kembali ke sini, datanya jangan kosong dong, supaya tidak mengetik ulang. Nah, makanya kita gunakan metode history back. Ya, history back. Nah, itu yang dimaksud dengan history back. Jadi beda antara history back. Kalau history back kira-kira seperti ini. Sama dengan mengklik ini. Ini history back 1. Kalau yang ini, Indo location, ini sama saja dengan
meng-enter ulang di sini, merefresh seperti ini. Jadi itu bedanya antara history back dengan window location. Oke, saya kira itu tambahan di video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.